Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami sampaikan kembali 3 berita pilihan hari ini. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir membebas tugaskan 2 aparatur sipil negara karena diduga terlibat kasus perselingkuhan. Pasca letupan dan kebakaran di kawasan Pertamina Limaufit di Kota Prabu Mulih, warga desa Kemang Tanduk, Kecamatan Rambang Kapak Tengah merasa cemas dan trauma. Wisata religi dengan mengunjungi Masjid Kiai Muara Ogan, salah satu masjid tertua yang ada di Kota Palembang. Sebuah truk tangki bermuatan 8 ton pertalite mengalami kecelakaan di Jalan Merdeka kilometer 11 Kabupaten Pali. Akibatnya truk pun terbakar dan menghanguskan seluruh badan truk. Kobaran api menghanguskan truk tangki Pertamina di Jalan Merdeka kilometer 11 Kabupaten Pali pada Kamis dini hari. Dalam waktu singkat, truk bermuatan 8 ton bahan bakar minyak jenis pertalite itu hangus tak berbentuk. Api baru dapat dipadamkan setelah petugas menerjunkan 1 mobil pemadam kebakaran ke lokasi kejadian. Peristiwa ini bermula saat truk melaju dari arah Simpang Blimbing menuju ke SPBU Beracung, Kabupaten Talang Ubi. Saat melintas di lokasi kejadian, tiba-tiba supir membanting setir ke kiri sehingga truk terbalik. Diduga sempat muncul percikan api dan menyambar ke bagian tangki bahan bakar. Sekitar 03.30 waktu Indonesia bagian Barat telah terjadi laka tunggal karena mobil bermuatan pertalite mengalami kecelakaan di KM 11 di Merdeka. Tidak ada korban jiwa akibat musibah ini. Polisi belum dapat menyimpulkan penyebab kecelakaan karena supir dan kernet trauma dan belum bisa dimintai keterangan. Didi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Informasi lainnya untuk Anda, pemerintah Kabupaten Ogan Ilir resmi meluncurkan rangkaian pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Ogan Ilir. Pilkades serentak akan digelar 15 Oktober 2022 diikuti 173 desa di Kabupaten Ogan Ilir. Pesta demokrasi ini diharapkan dapat berlangsung aman dan juga lancar. Bupati Ogan Ilir resmi melaunching atau meluncurkan pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Ogan Ilir di Gedung Serbaguna Perkantoran Terpadu Tanjung Senai. Kegiatan ini dihadiri seluruh unsur Forkompinda dan Kepala Desa se-Kabupaten Ogan Ilir. Pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Ogan Ilir akan digelar pada 15 Oktober 2022 diikuti 173 desa. Terkait hal itu, Badan Permusyawaratan Desa akan segera membentuk panitia Pilkades paling lambat 25 Mei 2022. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Ogan Ilir mengingatkan kepada seluruh kepala desa agar tidak menyalahgunakan dana desa untuk kegiatan Pilkades. Saya hanya mewanti-wanti karena ditakutkan kan banyak sekali kepala desa, baik mantan kepala desa yang berperkara karena penggunaan pengelolaan dana desa, dan saya wanti-wanti jangan sampai dana tersebut ya digunakan di luar dari tatanan birokrasi atau yang seharusnya dalam penggunaan dana desa. Bupati berharap pelaksanaan Pilkades serentak ini dapat berjalan aman dan lancar sehingga masyarakat dapat memilih pemimpin terbaik untuk pembangunan desa masing-masing. Didi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Warga desa Kemang Tanduk, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabu Mulih merasa cemas dan trauma pasca terjadinya letusan dari kebakaran yang terjadi di kawasan Pertamina Limaufit area SKG 1 Senin lalu. Mereka juga takut bila terjadi peristiwa serupa. Pasca terjadinya letusan yang disusul kebakaran di kawasan Pertamina Limaufit area SKG 1 di Kota Prabu Mulih pada Senin lalu, kini warga desa Kemang Tanduk, Kecamatan Rambang Kapak Tengah merasa trauma. Warga cemas dan takut kejadian serupa akan terulang. Menurut Kepala Desa Kemang Tanduk, peristiwa tersebut mengakibatkan kebakaran yang menimpa hutan di desa tersebut. Saat kejadian, warga juga tidak ada mempunyai pedoman evakuasi untuk menyelamatkan diri. Nah, maksud kami itu dari
Maksud kami dari pihak perusahaan itu jelaskan sama warga untuk kedepannya. Kalau seandainya terjadi lagi hal yang kemarin, kami warga kumpul kemana Pak? Kemarin Pak, ada yang ke kebun balam sana, ada yang ke kebun balam sana, ada yang bawa mobil ke bawah, ada yang bawa motor ke bawah. Nah, trauma yang kata Bapak tadi Pak, tak kata harganya Pak. Kalau masalah kerugian ini kan tidak perlu rugi, tapi trauma kami ini cak mano? Ketraumaan kami terhadap dampak kemarin. Nah, maksud kami itu dari pihak PT Titik Sampurna maupun PT Pertamina, ayo kumpul di balai, jelaskan dengan warga. Jika terjadi hal seperti ini, kalian harap tenang. Titik kumpulnya di sini. Nah, sampai sekarang ini belum siapa yang berani menjelaskan sama warga. Sementara kami selaku Pemdes di lapis bawah ini didesak warga. Kita beralih ke informasi lainnya, Masjid Kiai Muara Ogan merupakan salah satu masjid tertua yang ada di Kota Palembang. Masjid ini tidak hanya menyimpan sejarah penyebaran agama Islam, namun juga menjadi objek wisata religi di Kota Palembang. Masjid Kiai Muara Ogan yang berada di Kelurahan Satu Ulu, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang ini dibangun pada tahun 1871 di tepian Sungai Musi. Awalnya masjid ini bernama Masjid Jamik Abdul Hamid bin Mahmud. Namun lebih dikenal dengan sebutan Masjid Kiai Muara Ogan yang diambil dari nama pendirinya. Selain usianya yang sudah tua, masjid ini memiliki arsitektur unik karena terbuat dari kayu unglen dengan 16 tiang penyangga. Masjid Kiai Muara Ogan tidak dapat dipisahkan dari sejarah penyebaran agama Islam di Sumatera Selatan. Sang pendiri masjid, Masagul Abdul Hamid atau yang lebih dikenal dengan sebutan Kiai Muara Ogan, aktif berdakwah melalui jalur sungai, menyerukan agama Islam kepada masyarakat di Sumatera Selatan. Meski masjid ini pernah direnovasi dan diperluas pada tahun 1960, namun tidak mengubah bentuk aslinya. Ini ornamen atau pernak-perniknya alhamdulillah kita tidak ubah. Ini seperti yang awal yang didirikan oleh ulama, yaitu Masjid Abdul Hamid bin Mahmud, yaitu ada 16 tiang berdiri tegak. Sekarang ini itu masih bangunan lama. Di sebelah masjid terdapat kompleks makam Kiai Muara Ogan dan keluarga yang banyak dikunjungi para peziarah. Masjid Kiai Muara Ogan termasuk salah satu masjid tertua di Kota Palembang yang ditetapkan pemerintah sebagai cagar budaya dan menjadi salah satu objek religi di Kota Palembang. Didi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Janet Lee berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.